puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah dan rahmat-Nya kita boleh berkumpul. Saya terkesan, tersentuh sekali dengan apa yang saya alami sepanjang ini dalam pembelajaran bersama di lembaga pendidikan ini, dan tentunya juga saya selaku pemimpin pembelajaran di tingkat satuan sekolah dasar, yang pertama sekali merasa bangga karena berada di tengah-tengah teman-teman yang heterogen. Ada senioritas, ada yang dari bawah, ada yang pada level sedang. Dan ini menjadi suatu hal yang istilahnya aset yang harus kita gerakkan. Maka kita semua ini akan diberi waktu dan ruang untuk menjadi pemimpin lebih tinggi. Maka kita gunakan waktu ini terus belajar. Untuk refleksi pembelajaran, untuk kendala yang dihadapi itu, untuk absen tertinggi itu atas nama Cecilia Benibayo. Kelas 3. ini, karena saya lihat tadi ada hampir setiap kelas dan bahkan guru mata pelajaran katakan bahwa kami masih menggunakan metode lama. Sehingga waktu itu saya lihat ada di dalam itu dan pertemuan teman-teman itu dalam rencana tindak lanjut bahwa 2 minggu ke depan dan seterusnya itu akan diadakan dengan metode pembelajaran. Kesempatan yang diberikan, refleksi untuk model pembelajaran PBL di kelas 1A itu sudah mulai saya terapkan, walaupun kadang langkah-langkah atau proses dalam pembelajaran itu tidak sesuai dengan target. Kalau PBL kita tidak tahu langkah-langkahnya, bingung. Sehingga tadi Ibu Lia mulai dari pembukaan, saya juga bingung. Di kegiatan inti itu yang dinyatakan langkah-langkah daripada PBL. Itu di kegiatan inti. Pembukaan itu yang seperti yang kita buatkan seperti biasa, misalnya ini semuanya. Tapi di kegiatan inti itu yang langkah-langkahnya yang kita terapkan. Pertama, orientasi siswa pada masalah. Pasti mata pelajaran kita yang kita mau tampil itu anak masalah, anak itu tidak tahu. Dengan tahapan-tahapan mulai dari masalah, kemudian mengorganisasikan siswa semua. Kalau kita ikuti tahapan-tahapan ini, kalau kita sudah paham benar, maka akan berjalan dengan baik PBL ini. Ini tentang bank data. Sehingga ketika kita menggunakan alat peraga di papan tulis, mereka lebih senang. Mungkin dan ibu mereka yang sepanjang ini menggunakan video, mereka lebih senang video. Tetapi kalau kita menggunakan alat peraga juga mereka tidak kalah. Mereka juga senang berlomba-lomba ke papan tulis menunjukkan ini bangun datar persegi, ini bangun datar persegi panjang, ini bangun datar segitiga, dengan mereka bisa menunjukkan sudut-sudutnya, besar sudutnya. Tidak dari saya, cuma tadi waktu, kemudian pemahaman anak tentang kalimat yang mau mereka sampaikan seperti apa ketika berdiskusi. Sementara kalau kita ikuti benar-benar langkah ini, maka ini sangat membantu kita. Kalau kita hanya omong, kemudian menggunakan langkah pendahuluan, inti, penutup, tapi tidak diimbangi dengan ini, sama dengan ngawur saja kita mengajar. Dan kita pakai menggunakan model pembelajaran, modul ajar seperti ini, saya rasa sangat membantu kita, Pak. Hingga saya mulai coba ini memang benar saya membantu saya. Mungkin dari saya hanya sebatas ini. Untuk kelas 4 sejauh ini, untuk model PBL ini kemarin sudah saya coba lakukan, di mana pada pembelajaran matematika tentang satuan formula, di mana dalam materi ini saya mengidentifikasi ada beberapa masalah, di mana saat saya memaparkan dengan menggunakan penjelasan di papan, kemudian paparkan dengan menggunakan tangga saja, saya merasa ada kesulitan untuk pemahaman mereka. Kemudian saya mencoba untuk
bongkar ini alat pipa itu, kami lihat ada gelas-gelas yang alat ukur yang gelas yang menggunakan takar mililiter. Kemudian kami bawa ke kelas untuk mempraktikkan itu. Kemudian dari proses ini saya menangkap seperti yang kita sampaikan tadi juga, pemahaman mereka itu agak cepat tangkap, tetapi untuk bagian saat saya meminta mereka untuk maju untuk memaparkan satu-satu dengan mempresentasikan mereka kendalanya, salah satunya itu di untuk bahasa mereka untuk memaparkan. Satu hari itu tidak sampai 3 mata pelajaran. Saya sudah langkah-langkah pembelajaran juga saya sudah buat sampai di tujuannya, tapi kendalanya itu dalam proses pembelajaran media yang saya gunakan itu tidak sempurna. Kadang saya buat, kadang saya tidak buat. Untuk kemudian selama proses pembelajaran itu saya melakukan refleksi. Refleksi saya buat ini hanya matematika, bahasa Indonesia, IPA saja gitu. Sesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Kita jangan berikan tujuan pembelajaran begitu banyak sehingga dia membuatkan waktu yang begitu lebar. Karena setiap kali pembelajaran itu harus 60 menit sesuai dengan jam pelajaran kita. Lalu nanti seperti di kelas 5 kata masuk ini jam ini kan buat ini, lalu jam berikut sebelah ini agak setengah mati. Karena RPP yang kita buat modul pembelajaran itu harus sesuai dengan jam pelajaran yang kita masuk. Misalnya bahasa Indonesia jam pertama ketik ke-4 ke-5, maka kita sesuaikan dengan jam 4-5 itu. Tidak boleh kita tambahkan dengan jam yang lain karena khusus untuk bahasa Indonesia. Tapi kan Sehingga namanya tadi yang kita itu luar biasa ya Kami dari kelompok 1 mau melaporkan hasil diskusi kami. Saya persilakan teman untuk bacakan pertanyaan. Lalu buat baca pertanyaan yang itu tukang jawab. Nah, begitu jawab pertanyaan. Seperti itu untuk presentasinya. Lalu setelah presentasi, yang tadi yang berikutnya lagi tentang di kelas 5. Ini kita saling sharing karena kita bagi penanaman sharing. Kelas 5 tadi anak sesuai dengan keinginan mereka. Lalu setelah pada pelajaran kedua, ibu bagi lagi sesuai dengan kelompok itu. Kelompok itu kita sudah sepakat sesuai dengan kemampuan anak. Yang perlu kita damping pada tahap ketiga pendampingan itu maksudnya kita damping mereka yang belum. Kelompok yang belum kita dampingi. Contoh yang saya buat di matematika berbaru di kelas 2. Saya buat tentang ini namanya bagaimana kita menyelesaikan soal cerita untuk matematika. Bagaimana kita membuat soal cerita? Saya pertama berikan soal. Coba kamu siapa bisa kerja? Ada orang ada satu anak yang dapat yang bisa, yang lain tidak bisa. Maka masalah ini ternyata masalah ini yang mereka tidak bisa. Maka saya mulai dari soal itu saya mulai ngomong dengan mereka. Untuk materi berarti saya untuk materi kurusan balok, jadi selama proses pembelajaran materi kurusan balok, saya merasa bahwa ada siswa juga mulai memahami konsep dasar geometri 3 dimensi dengan lebih jelas. Karena penggunaan model fisik, kubus dan balok serta alat bantu visual seperti fokus, seperti gambar dan diagram 3 dimensi itu sesuai dengan materi pelajaran. Lalu di RPP itu kan sudah kita buat ini berapa menit sudah ada. Jadi yang Pak Edi ngomong tadi soal waktu itu kita yang atur, bukan waktu itu sendiri kita yang atur. Jadi kita lihat tentang kurikulum, refleksi pelaksanaan kurikulum satuan pendidikan, yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran. Tujuan refleksinya itu adalah mengevaluasi efektivitas kurikulum dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi kita omong tentang kurikulum, ini kan ada kurikulum nasionalnya. Dari nasional itu kita breakdown ke satuan pendidikan kita masing-masing. Oke. Ini latar belakangnya itu adalah pentingnya kurikulum sebagai pedoman implementasi kurikulum, harapan terhadap peningkatan kualitas. Jadi latar belakang itu kita merasa bahwa kurikulum itu menjadi pedoman, maka kita harus terus berjuang. Dengan adanya kurikulum juga kita akan pasti menemukan tantangan. Adanya tantangan maka perlunya adanya refleksi dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir itu adalah harapan. Dari refleksi ini kita harapkan ada perubahan-perubahan yang terjadi
tiap 2 minggu kita ketemu harus refleksi. Tapi poin dasarnya kita belum terlalu merasa bahwa kenapa mau refleksi terus. Refleksi itu penting kalau teman-teman buat saya berhasil atau tidak. Ketika teman-teman sudah berhasil, maka saya pastikan kurikulum tingkat 1 pendidikan itu akan berhasil. Tapi kalau teman-teman merasa beban, maka kita tidak berhasil. Itu yang melatar belakangi kenapa refleksi penting. Kalau tujuannya yang pertama menilai sejauh mana kurikulum telah diterapkan, mengidentifikasi keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan, merancang langkah perbaikan. Jadi ada 3 poin penting saja. Poin penting pertama itu menilai sejauh mana. Maka kita lihat refleksi itu ada harian, ada mingguan, ada bulanan, ada tahunan. Refleksi harian itu apa? Tujuan hari ini yang saya masuk kelas itu apa? Tujuan refleksi itu adalah kita akan melihat tantangan yang saya hadapi itu apa. Tidak berhasil, kendalanya apa? Dari kendala itu saya akan perbaiki pada pembelajaran berikutnya. Jadi tujuan refleksi itu jelas menilai sejauh mana saya melakukan pelaksanaan kurikulum yang paling kecil kalau harian dari batas harian atau FPP yang kita buat. Saya berhasil tidak FPP? Kalau saya tidak berhasil apa? Sehingga pada saat pembelajaran berikutnya saya sudah buat perbaikan dari apa yang saya punya tantangan kendala yang saya hadapi. Oke. Indikator keberhasilan. Jadi ini saya omong tentang sekolah. Teman-teman menjabarkannya refleksi di tingkat kelas masing-masing. Dengan kurikulum yang baru yang diberikan oleh Pak Kepala. Jadi ini pelaksanaan mulok, lalu komitmen kita untuk rekomendasikan mulok tetap kita lanjutkan sampai dengan PTS itu satu bab itu sesuai dengan mulok. Baik teman-teman, kita cross check itu. Terima kasih sudah melaksanakan. Lalu yang berikut menyangkut kegiatan ekstrakurikuler, yaitu khususnya untuk di bagian pramuka. Ekstrakurikuler kita lihat di pramuka. Kita hanya cross check pramuka. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, anggota Kombel Rabuni SDK Lewerok. Kita sudah melaksanakan kegiatan refleksi dengan dinamika yang begitu luar biasa. Ada banyak hal yang sudah kita percakapkan bersama. Saya meyakini bahwa apa yang direfleksikan, apa yang dibagikan, itu merupakan suatu pengalaman yang terindah yang teman-teman sudah laksanakan di kelasnya masing-masing. Semoga refleksi ini menjadi hal mendasar yang tetap dilaksanakan oleh teman-teman guru, karena sejatinya memberikan dampak positif yang luar biasa kepada diri kita sendiri untuk bagaimana meningkatkan, memperbaiki segala kelemahan dan kekurangan yang kita alami dalam proses pembelajaran. Untuk itu atas partisipasi dan peran aktif dari kita semua, saya mengakhiri rapat Kombel Rabuni SDK Lewerok hari ini secara resmi dengan harapan kita tetap semangat dalam melaksanakan tugas kita setiap hari. Semoga perubahan dari waktu ke waktu akan terus terjadi dalam proses pembelajaran di kelas yang akan berdampak pada perubahan di tingkat satuan pendidikan kita. Terima kasih untukmu semua. Sampai jumpa pada kegiatan Kombel 2 minggu berikutnya. Sekian dan terima kasih.